Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlina, amma ba'd. Pada malam hari ini malam 10 malam terakhir ya di bulan Rajab 1445 Hijriah, di mana sebentar lagi kita akan merayakan hari Isra Mi'raj. Ya, insya Allah dalam hitungan Masehi untuk tahun 2024 ini akan kita rayakan pada tanggal 7 Februari 2024 alias hari Rabu minggu depan ya. Nah, tapi bukan itu yang mau kita bicarakan. Ini adalah kebiasaan yang saya lakukan setiap tahun, yaitu mengingatkan ya ketika menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Meskipun kita bulan Ramadan ini masih kurun 1 bulan kurang ya. Akan tetapi kita baru mendapat kabar bahwa pengurus pusat Muhammadiyah telah mengumumkan tanggal 1 Ramadan 1445 Hijriah akan jatuh pada tanggal 11 Maret 2024 dan 1 Syawal ya, jadi yang benar pelafalannya adalah Syawal bukan Syawal tapi Syawal pakai tasydid ya. 1 Syawal 1445 Hijriah itu jatuh pada tanggal 10 April 2024. Jadi berdasarkan metode yang dilakukan oleh pengurus pusat Muhammadiyah dan melalui lembaga falak ya, pakai kaf ya, bukan kaf ya. Ya pakai kaf atau pakai kaf saya agak lupa. Ilmu falak ya. Dari lembaga falak yang Muhammadiyah itu atau lembaga astronominya Muhammadiyah itu, berarti tahun ini warga Muhammadiyah di Indonesia akan menjalankan ibadah saum atau ibadah puasa Ramadan selama 29 hari. Nah, akan tetapi nggak bisa kita main ikut itu aja, kecuali kalau memang Anda adalah warga Muhammadiyah ya. Karena begini, ketika kita datang menyambut datangnya Ramadan, menanti bulan Ramadan maksudnya. Kapan 1 Ramadan itu kan wajib hukumnya bagi kita untuk menantikan pengumuman dari pemerintah ya. Di semua negara yang mayoritas Islam pun begitu, di Arab Saudi pun begitu. Karena ada 2 metode. Nah, kita ambil case di Indonesia aja, ambil kasus di Indonesia aja, di mana Muhammadiyah menggunakan metode ru'yatul hisab, yaitu pakai penghitungan berdasarkan perputaran bulan mengelilingi bumi. Kalau Nahdlatul Ulama itu menggunakan metode yang namanya ru'yatul hilal. Ini yang kemudian diambil oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Ru'yatul hilal apa artinya? Melihat bulan baru ya. Hampir semua negara mayoritas muslim itu menggunakan metode ini. Termasuk juga Arab Saudi juga menggunakan metode ru'yatul hilal. Cuman metodenya berbeda-beda tiap negara. Arab Saudi menggunakan metode hilal yang disusun oleh Universitas Ummul Qura di Makkah. Kemudian di Turkiya menggunakan metode ru'yatul hilal yang berbeda juga. Lalu kemudian di Indonesia, Brunei, Malaysia itu mengikut dengan metode hilal yang berbeda juga dengan di Arab Saudi. Macam-macam, banyak ya. Jadi sudah pasti akan ada perbedaan dan juga ada persamaan kalau terlihat dalam hitungan tertentu. Nah, dalilnya ini sama-sama kuat. Ru'yatul hisab yang digunakan pengurus pusat Muhammadiyah adalah dalilnya berbunyi seperti ini. Kalau misalkan bulan itu tidak terlihat, maka hitunglah. Nah, kebetulan lembaga falak Muhammadiyah menetapkan pokoknya selama bulan baru itu tingginya sudah melebihi 1 derajat
dan elongasi atau kemiringannya sudah melebihi 1 derajat, maka sudah masuk pada tanggal baru. Nah, berbeda dengan Nahdlatul Ulama ya, yang diikuti kemudian yang diambil metodenya oleh Kementerian Agama RI ya, dan juga Kementerian Agama Brunei, Kementerian Agama Islam Brunei Darussalam, Kementerian Agama Malaysia, dan Menteri Urusan Islam Singapura atau MABIMS ya, Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, yang dimana menggunakan metode ru'yatul hilal. Agar hilalnya atau bulan baru itu terlihat, maka harus dilihat, diamatin dulu dengan ketinggian minimum yang kemarin sebelum ada MABIMS ini, kemarin ketinggian minimumnya 2 derajat, ke tingkat kemiringan atau elongasinya tidak ditentukan, jadi bebas gitu ya. Nah, kalau sejak ada kesepakatan metode MABIMS ini naik jadi minimum 3 derajat dan tingkat kemiringan atau elongasi bulan baru itu 6,4 derajat. Ya kan, tentu berbeda dengan metode ru'yatul hilal agar bulan itu terlihat yang dipakai oleh Universitas Ummul Qura di Makkah, yang dipakai oleh Arab Saudi gitu. Apa dalilnya ru'yatul hilal ini? Berpuasalah kamu ketika melihat bulan, berbukalah atau beriftarlah kamu ketika melihat bulan, beraidlah atau berlebaranlah kamu ketika melihat bulan. Jadi dua-duanya sama-sama kuat. Jadi mau tidak mau kita mesti menunggu pengumuman resmi dari pemerintah. Dalam hal ini untuk Indonesia adalah Kementerian Agama Republik Indonesia. Kapan mayoritas umat Islam Indonesia mulai berpuasa Ramadan 1445 Hijriah. Apakah ada potensi sama dengan Muhammadiyah yang telah ditetapkan pada tanggal 10 Maret 2024, atau justru tanggal 11 Maret 2024 kita mulai berpuasa? Nggak tahu. Nggak tahu karena itu bergantung pada kondisi alam, kondisi cuaca pada pelaksanaan. Nah, makanya itu ada yang namanya sidang isbat. Sidang isbat ya, sidang isbat, sidang penentuan, sidang musyawarah. Jadi Kementerian Agama Republik Indonesia ini memutuskan setelah menerima laporan demi laporan, mengumpulkan ormas-ormas Islam untuk bermusyawarah, karena mereka juga pasti akan melakukan pemantauan hilal. Nanti dapat laporan dari tim pemantau hilal Kementerian Agama di seluruh Indonesia yang telah disiapkan di titik-titik tertentu. Di NU pun ada tim pemantau hilalnya dari lembaga Falakiyah PB, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Nah, jadi dibacanya Nahdlatul Ulama, bukan Nahdlatul Ulama, apalagi Nahdlatul Ulama, itu salah. Yang benar adalah Nahdlatul Ulama, pakai bo ya, haknya hak besar. Nahdlatul Ulama pakai alif, di akhirannya agak ditekan karena akhirannya ada alif hamzah. Jadi yang benar Nahdlatul Ulama gitu, bukan Nahdlatul Ulama, apalagi Nahdlatul Ulama, itu salah. Yang benar Nahdlatul Ulama. Kalau yang ngerti ya, kalau yang paham ya. Nah, ada di lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama itu juga menyiapkan tim pemantau hilal buat mantau di titik-titik hilal di seluruh Indonesia. Nah, mereka biasanya mendampingi tim pemantau hilal dari Kementerian Agama RI. Nah, pasti kan akan menerima laporan-laporan dari saksi-saksi yang kemudian disumpah telah melihat atau tidak melihat hilal. Baru kemudian disidangkan, biasanya habis maghrib ya, mulai disidangkan itu secara tertutup. Tapinya kalau yang
sebelumnya itu prolognya itu seminar, pemaparan misalkan posisi hilal terkini, lalu kemudian diedukasi ulang tentang penentuan kapan 1 Ramadan, kapan 1 Syawal, kapan 10 Zulhijjah. Makanya ada sidang isbat itu, saudara. Itu makanya jadi yang harus Anda ketahui. Baru kemudian disidangkan dan kemudian diumumkan dan diputuskan kapan 1 Ramadan dan 1 Syawal itu. Nah, mudah-mudahan ini sesuai dengan prediksi saya ya. Nah, mudah-mudahan kita ada peluang untuk bisa berpuasa Ramadan sama-sama lagi dengan Muhammadiyah, yaitu dimulai pada tanggal 10 Maret 2024. Dan walaupun mungkin awal Lebaran atau awal dari 1 Syawal itu akan ada potensi perbedaan dengan Muhammadiyah, di mana Muhammadiyah sudah menetapkan awal Ramadan itu maksud saya jatuh Muhammadiyah menetapkan tanggal 11 Maret 2024. Mudah-mudahan kita bisa mengawali puasa Ramadan bersama dengan PP bersama dengan warga Muhammadiyah tanggal 11 Maret 2024. Walaupun mungkin potensi 1 Syawalnya akan berbeda ya. Karena Muhammadiyah sudah menghitung bahwa puasa Ramadan tahun ini akan dilangsungkan 29 hari. Besar kemungkinan NU dan Kemenak akan mengistimalkan atau melengkapi, menyempurnakan menjadi 30 hari. Jadi mungkin ini baru raba-raba ya. Mungkin kalau Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal 1445 Hijriah jatuh pada tanggal 10 April 2024, ada kemungkinan kita baru akan merayakan 1 Syawal 1445 Hijriah itu pada tanggal 11-nya, 11 April 2024. Ada kemungkinan ke situ, ada kemungkinan. Tapi mudah-mudahan kita bisa berawal Ramadan dan berawal Lebaran itu bersama-sama dengan warga Muhammadiyah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan. Tapi kalau berbeda gimana? Tidak perlu panik, tidak perlu jadi masalah juga. Tidak perlu jadi masalah juga. Tidak perlu jadi tidak perlu capek hati juga. Karena bedanya toh cuma 1 hari, ya kan? Contoh misalkan kita mulai puasa duluan dari warga Muhammadiyah, tidak masalah juga. Toh bedanya cuma 1 hari, iya kan? Walau biasanya sih belakangan ya, atau paling nggak samaan ya. Kalau misalkan beda ya jangan baper, jangan marah. Walaupun beda cuma sehari, ngapain marah, ngapain ngamuk ya kan? Nggak usah. Dibawa rileks, dibawa santai. Nah itu ya. Karena bedanya cuma 1 hari. Yang penting kita siapkan. Nah justru kita harus bersyukur. Kalau seandainya dinyatakan dalam sidang isbat itu, misal hilal itu tidak terlihat nanti pas penetapan 1 Syawal 1445 Hijriah nanti dinyatakan hilal tidak terlihat, harusnya kita bersyukur. Bulan Ramadan itu diistimalkan jadi 30 hari, 1 bulan pas 30, dilengkapin, disempurnain jadi 30 hari, tidak masalah. 30 hari, 1 bulan, 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 30 hari, 1 bulan
tidak masalah. Justru kita harus bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Karena masih ada kesempatan satu hari lagi kita untuk memaksimalkan ibadah, untuk seperti kata Rasulullah itu mengencangkan ikat pinggang, ya, untuk makin mengintensifkan ibadah di hari terakhir Ramadan itu. Baca Qurannya diintensifkan, sholatnya diintensifkan, zikrullahnya diintensifkan, gitu. Mengkaji keilmuan keislaman, mengkaji dalil-dalil keislaman itu diintensifkan. Justru kita harus bersyukur. Kalau misalkan tahun ini kita berlebaran berbeda dengan Muhammadiyah atau lebih lambat sehari dari Muhammadiyah misalkan, atau lebih lambat satu hari misalkan dengan Saudi gitu, tidak apa-apa. Justru kita harus bersyukur, harus bersyukur, gitu loh. Kenapa harus bersyukur? Karena diberikan kita kesempatan untuk memaksimalisasi ibadah. Nah, kalau bulan Sya'bannya misalkan yang dilengkapi, yang diistimalkan jadi 30 hari, justru kita harus bersyukur juga. Kenapa? Karena Allah memberikan kita kesempatan satu hari lagi untuk nambah tenaga, untuk menambah amunisi, untuk memperkuat benteng pertahanan, untuk memperkuat fondasi keimanan kita, untuk memperkuat fondasi tenaga kita, untuk memperkuat visi kita sebelum datang itu nama bulan Ramadan, puasa, as-saum, as-siyam sebulan penuh. Nah, justru kita harus bersyukur juga, gitu loh. Jadi jangan bulan Ramadan disuruh dilengkapin diistimalkan jadi 30 hari, ngamuk, ngambek, baper, tidak mau puasa atau gimana. Tidak boleh begitu, tidak boleh seperti itu. Ya, itu namanya pilih-pilih, itu namanya tidak ikhlas. Kalau tidak ikhlas berarti berbahaya, artinya tidak bagus, gitu loh. Itu namanya puasa Ramadan cuma dapat lapar dan haus doang. Itu namanya puasa Ramadan cuma dapat lapar dan haus saja. Pahala tidak didapat, rugi sendiri nantinya. Artinya bermakna orang tersebut berpuasa Ramadan cuman sekedar formalitas tahun. Nah, ini mudah-mudahan ya gitu. Ini biasanya saya menyampaikan ini dekat-dekat Ramadan gitu loh. Tapi saya sengaja sampaikan ini jauh-jauh hari biar kita siap gitu loh. Ketika menjelang sidang isbat itu yang diumumkan oleh Kementerian Agama RI itu, ya setidaknya kita ada persiapan lah. Setidaknya kita ada kematangan dalam menyambut bulan suci Ramadan tahun 2024 1445 Hijriah ini, yang berpotensi kita akan berpuasa lebih lama sedikit daripada bulan-bulan sebelumnya. Ini aja kita masuk bulan Januari, subuh jam 4:30 lewat ya, maghribnya jam hampir mau deket-deket jam 6:30 malam waktu Indonesia Barat. Nah, itu di Jakarta ya. Mudah-mudahan kita kuat dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur dan disihatkan oleh Allah untuk menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, dan kita diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan tahun ini. Allahul muwaffiq lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.